Well, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan juga buat tim Present Worship dan semua tim volunteer yang sudah melayani. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat mereka. Terima kasih, haleluya, puji nama Tuhan. Well, selamat datang di Zion Church of Christ. Kami senang menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, di bulan ini kita masih terus berbahas tentang identity atau identitas. Ingat baik bahwa identitas itu tidak pernah kita dapatkan atau kita cari. Tapi identitas adalah ditemukan, dalam artian diberikan kepada kita, tidak pernah ditemukan. Identitas tidak pernah berusaha kita dapatkan, tapi Tuhanlah yang memberikan identitas buat kita. Salah satu cara iblis yang paling kuat adalah iblis coba menghancurkan identitas seseorang. Kenapa demikian? Karena identitas menentukan sikap kita. Identitas akan menentukan apa yang akan kita buat. Identitas akan menentukan kemana kita akan bergerak. Misalkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sebagai seorang anak Tuhan, identitas saya anak Tuhan. Maka apa yang saya kerjakan adalah sesuai dengan identitas saya. Saya melayani, saya mendoakan orang, saya menjadi berkat bagi banyak orang karena identitas saya sebagai anak Tuhan. Nah, iblis ingin agar orang Kristen tidak sadar akan identitasnya. Sehingga ketika orang tidak sadar akan identitasnya, maka mereka melakukan hal-hal yang diharapkan atau hal-hal yang diarahkan oleh iblis. Saya percaya bahwa hari ini saudara bisa memahami sepanjang 1 bulan ini bahwa identitas Anda dan saya aman di dalam Yesus. Sama-sama katakan identitas saya aman di dalam Yesus. Nah, judul hari ini berbicara mengenai your attitude determines your altitude. Artinya karakter Anda atau sikap kita akan menentukan ketinggian kita atau pencapaian kita. Orang berlomba-lomba ingin mencapai cita-citanya, ingin menggapai yang lebih lagi dan lebih tinggi lagi, lebih maju lagi. Tapi ternyata rahasianya untuk seseorang bisa mencapai atau ketinggian-ketinggian tertentu, itu kuncinya adalah dengan karakternya. Karena di era digital ini saudara, ada satu pemahaman penting. Di era digital ini, satu kalimat yang kita posting di media sosial itu dapat mengangkat kita, atau sebaliknya malahan itu bisa menjatuhkan kita. Satu komentar yang kita posting di sana, itu bisa membuka pintu kolaborasi, atau malahan menutup masa depan kita. Jadi ketinggian atau level posisi yang akan dipercayakan kepada kita, atau kepada seseorang, itu ditentukan oleh karakternya dia, atau bagaimana cara orang tersebut meresponi situasi yang ada di sekitar dia. Jadi saudara harus pahami baik-baik bahwa untuk orang itu mencapai ketinggian, ternyata dibutuhkan yang namanya karakter. Ya, talenta kita bisa membawa kita ketinggian, kepada ketinggian tertentu. Tapi tanpa karakter, orang itu akan jatuh dari sana. Karena karakter akan menjagai orang itu di ketinggian. Sampai sini saudara paham? Makanya untuk memiliki attitude atau karakter yang benar, maka kita harus belajar dari pribadi yang luar biasa yang kita sembah. Namanya siapa? Yesus Kristus sendiri. Saya suka baca buku, saya berikan saudara Dale Carnegie, seorang penulis buku yang luar biasa. Dia menulis dengan judul How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Buku ini saudara menjelaskan bahwa kritik yang dilepaskan di media sosial kita tanpa hikmat itu dapat menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Buku ini menjelaskan banyak artis, banyak pejabat, bahkan juga karyawan itu kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi jabatan, bahkan masa depannya hanya gara-gara satu unggahan. Kenapa saya kasih buku ini? Saya sedang menstimulasi saudara, agar saudara punya kebiasaan membaca buku. Saudara, baca buku tidak bisa digantikan oleh AI. Karena gini saudara, your output itu tergantung your input. Apa yang masuk, itu yang keluar. Kalau saudara, kalau kita, hidup kita, yang kita lakukan hanya itu aja, maka outputnya juga itu aja. Jadi kalau saudara outputnya mau keluar berbeda, ganti inputnya. Paham sampai di sini? Nah, kata-kata kita akan berbeda, tergantung apa yang kita baca gitu. Kalau kita ngobrolnya sama orang-orang yang, mohon maaf nih, Anda nggak ketambahan, kata-katanya minus dan lain sebagainya, maka outputnya juga sama. Kalau kita bergaul dengan orang yang gampang takut, gampang cemas, pasti outputnya Anda juga kalau ngobrol gampang takut, gampang cemas. Paham sampai di sini? Jadi saya mengarahkan saudara, ayo bangun kebiasaan membaca. Saya bisa berkata-kata, berretorika dan lain sebagainya dalam yang saya sampaikan. Karena saya rajin baca buku saudara. Saya sarankan sama anak saya, buku papi banyak saya bilang. Yuk baca. Jangan lihat 1-2 bulan, tapi lihat 5 tahun ke depan.
Apa yang kamu baca hari ini, 5 tahun kamu akan berbeda. Karena kamu sedang menginput program ke dalam diri kamu. Dan di dalam alam bawah sadar itu akan diproses. Sehingga pada waktu kita akan merespon, berbicara, sesuai dengan apa yang inputnya dalam diri kita. Nah, kalau orang gak pernah baca Alkitab, maka outputnya apa? Nah itu masalahnya. Kalau orang baca Alkitab, maka di output juga akan firman Tuhan. Nah di sini penting, tentang kita berbahas tentang apa output kita, apa yang kita posting di media sosial. Bahwa memosting sesuatu di media sosial itu harap diperhatikan baik-baik. Amin. Jangan sembarangan, karena semua orang menilai. Dan semua orang akan mengetahui siapa kita, apa yang kita posting. Nah hari ini kita mau belajar satu kebenaran penting, bahwa attitude kita, karakter kita akan menentukan altitude kita. Karena sikap kita itu akan menentukan apa yang kita kerjakan, cara kita bertindak, menentukan seberapa tinggi Tuhan bisa mempercayakan kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak pelit, Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan mau semua orang diberkati, Tuhan mau semua orang diangkat naik. Tapi pertanyaannya, karakternya sudah standby belum? Sudah siap belum? Kalau sampai hari ini kita belum mencapai posisi itu, coba kita koreksi lagi. Mungkin ada yang perlu dibereskan di dalam karakter kita. Nah, apa kita bahas hari ini? Terhubung dengan tema kita 1 bulan berbicara mengenai identitas. Nah, yang pertama yang kita pelajari, identitas itu menentukan sikap. Bukan situasi yang menentukan sikap. Kebanyakan kita tergantung situasi baru kita bersikap. Tapi kalau identitas kita yakin benar, maka kita akan bersikap dengan benar. Kebanyakan orang posting di media sosial, alasannya karena apa? Karena saya menyuarakan kebenaran. Itu kan hal yang benar kan? Hal yang benar saya harus suarakan gitu kan? Atau ya kan saya ngomong jujur gitu kan, pendapat saya jujur. Saya mau berpendapat di media sosial. Atau saya juga punya hak untuk berbicara dong. Ya, semua orang punya hak untuk berbicara, betul ya? Gak bisa kita tutup dalam artian kita larang, karena kita dikasih mulut untuk bersuara, betul ya? Tapi kita lihat dulu dari Alkitab. Matius 7 ayat 1-2 berkata begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Yang menarik ayat yang kedua, sama-sama lihat lagi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan sama-sama katakan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain, itu juga akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau saudara posting sesuatu di media sosial, berarti saudara siap untuk dikritik. Halo? Amin. Nah, walaupun memang di zaman modern ini trennya adalah kita cenderung diberikan kelonggaran dalam berbicara. But, nggak bijak kalau kita mengkritik orang lain dalam postingan kita. Saya nggak tahu nih. Ada orang suka posting sesuatu di media sosialnya. Dia menceritakan tentang kehidupan orang lain dan lain sebagainya. Dia tulis di sana dan lain sebagainya. Saya cuma mau katakan sama saudara, Anda harus ingat baik-baik. Kalau saudara pernah menulis, memposting apapun di media sosial yang menyerang orang lain, sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi saudara. Ayo, delete postingannya. Jangan sampai akhirnya postingan itu malah menjerat diri kita sendiri. Malah kita akan dicap aneh. Kita dicap gak beres. Kita dicap gak bener. Karena apa yang kita posting di sana. Karena kita berpikir, ini pendapat saya bebas dong berpendapat. Betul, tapi itu akan jadi bumerang bagi dirimu sendiri. Ingat baik, Yesus gak melarang kita berpendapat. Tapi kata-kata ini saya kasih buat saudara. Bahwa standar yang kita pakai untuk mengukur orang lain, itu akan diukurkan lagi sama kita loh. Halo? Jadi hati-hati. Seringkali kita juga menghakimi orang di sekitar kita. Ya kan? Ingat baik, itu akan diukurkan lagi sama kita. Saya kasih ilustrasi misalkan saudara, Anda pegang sebuah gelas kecil. Saudara pergi ke pinggir sungai. Lalu Anda ambil airnya. Lalu Anda bawa pulang airnya dengan gelas kecil itu dan orang rumah bertanya, kenapa kamu bawa airnya sedikit? Oh, sungainya pasti sedikit airnya. Makanya kamu bawa pulang sedikit. Padahal itu bukan salah sungainya. Sungainya banyak airnya. Masalahnya dia datang dengan wadah yang kecil. Sehingga yang dia dapat juga kecil. Maksud saya adalah, kalau kita memakai ukuran kecil dalam kita mengasihi orang, maka kasih yang diberikan, yang feedbacknya balik kita juga kecil. Karena kita susah mengasihi orang, pelit mengasihi orang, ya kita juga dapatnya pelit dari orang. Halo? Ketika kita kecil dalam mengampuni orang, maka orang lain juga sulit mengampuni kita, saudara. Ketika kita juga kecil dalam murah hati, maka kemurahan juga buat kita juga kecil juga. Saya sama istri saya selalu terlatih saudara untuk apa? Bermurah hati sama orang. Apa yang kami dapat, kami bisa bagi. Apalagi istri saya.
Setiap kali dia punya duit, dia selalu berpikir bagaimana dia bisa tolong orang. Bahkan dia bilang sama saya, kita sudah umur gocap nih, menjelang usia-usia yang gimana gitu. Dia punya cita-cita, kita cari tanah yang cukup luas. Untuk apa? Slow living dia bilang. Ngapain? Dia mau tanam di situ. Tanam cabai, sayur-sayuran, piara ikan nila gitu kan. Ikan lele, ayam, bebek gitu saudara. Pokoknya apalah di situ. Jadi kita nggak usah belanja lagi. Kita punya di situ. Satu lagi, kita bikinin rumah. Buat siapa? Buat ibu-ibu janda di gereja yang udah gak ada kerjaan, kita ajak ke situ. Bapak yang udah gak ada kerjaan, kita bawa ke situ. Bercocok tanam di sana. Jadi mereka gak stres, mereka ada kerjaan terus. Mereka dikumpulin di sana gitu kan. Nanti kita bikin ibadah di sana, selalu ada ibadah. Terus disiapin kendaraan satu. Kalau misalkan ada kunjungan mau doain orang ke Jakarta, misalkan gitu kita taruh, misalkan kita pilih tanahnya di daerah Bogor misalkan. Nanti kita tinggal turun tuh, doain orang. Idenya dia, bagaimana dia pengen agar gak ada orang yang susah hidupnya. Selalu istri saya melihat, selalu berdoanya adalah apa? Kenapa makanya saya berdoa sama istri? Berdoanya adalah apa? Tuhan bikin gereja ini kaya. Gereja harus kaya saudara. Kenapa gereja harus kaya? Karena banyak orang yang harus diberkati di gereja ini. Bukan pendetanya kaya, ingat ya. Gerejanya harus kaya. Makanya saya percaya Tuhan kita kaya. Dia kalau berkati nggak biasa-biasa, dia berkati luar biasa. Caranya bagaimana? So kapasitas kita harus gedein, amin. Gelasnya jangan kecil, kita harus gedein. Sehingga Tuhan akan memberikan provisinya datang dari Tuhan untuk menggenapi visi yang ada pada kita, amin. Jadi saya percaya, itu makanya kita berpikir terus bagaimana kita bisa jadi berkat. Percaya deh saudara, kami berdua selalu ngelihat, kalau orang gak punya kerjaan, gimana caranya agar dia bisa punya kerjaan. Kalau orang itu kayaknya susah, harus ngutang sana, dikejar-kejar pinjol dan lain sebagainya, kami sedih saudara. Karena bagaimana caranya agar mereka bisa hidup mandiri dan lain sebagainya. Itu yang kami pikirkan. Nah itu sebabnya saya percaya, ketika kita memperbesar kapasitas kita, ukuran hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati semakin banyak lagi saudara. Gampang sebenarnya, semakin kita memperbesar kapasitas, semakin besar yang Tuhan percayakan buat kita. Itu sebabnya saudara, kenapa banyak orang mudah memposting kata-kata atau memposting hal-hal yang gak tepat di media sosial. Sederhana, karena orang itu belum paham identitasnya. Karena orang yang belum paham identitas, ngelihat sesuatu yang menurut dia gak suka, dia cepat tersinggung. Langsung membalas. Dia lihat orang gak sesuai dengan persepsinya, langsung dikritik, ditulis di media sosial dan lain sebagainya. Saudara, ingat ini, komunikasi kita itu langsung diketahui dunia internasional hanya dengan apa? Nih, pencet touch doang, rekam audio, rekam video, langsung terpapar ke seluruh dunia saudara. So berarti kita kemanapun kita akan selalu dilihat oleh orang. Orang akan menilai identitas kita. Nah tetapi orang yang sudah tahu siapa dirinya di dalam Kristus, Anda dan saya, yang identitas kita aman di dalam Yesus, kita gak perlu buktikan diri kita lewat komputer kan. Betul gak? Kita gak perlu meninggikan diri dengan cara merendahkan orang lain. Kita ditreat untuk menjatuhkan orang agar kita punya pede naik. Tuhan tidak mengarahkan begitu. Halo? Karena kita gak perlu juga untuk viral, untuk bisa bernilai. Banyak orang harus viral dulu nih, agar kita bisa punya nilai gitu. Ayo bikin viral, ayo bikin viral. Dengar, identitas yang sehat, itu akan menghasilkan attitude yang sehat. Makanya kalau saudara sadar identitasmu di dalam Yesus aman, Anda akan punya karakter yang sehat. Sekali lagi saya bawa, kalau orang itu karakternya sehat, maka dia akan dibawa Tuhan kepada ketinggian yang lebih lagi. Mau dipromosin sama Tuhan? Attitude-mu yang harus dibenahi. Yang kedua sekarang, kritik tanpa kasih itu racun saudara. Berarti mengkritik boleh nggak? Boleh, tapi harus ada standarnya. Makanya dalam buku Dale Carnegie tadi menekankan bahwa kita ketika expose sesuatu, rubah pada waktu kita mau posting sesuatu, coba deh cek. Itu bukan sekedar semangat mengekspos, tapi semangat untuk menyemangati orang lain. Ya kan? Harus menyemangati. Saya dengar kok Okta selalu ditelepon sama teman-teman. Ya kan? Noel sering teleponin setiap hari,
Bahkan Hendrik mana? Hendrik juga sering teleponin. Hendrik lebih banyak teleponnya ke Okta daripada telepon istrinya sendiri, saudara. Kenapa? Karena konsul terus. Konsul apa? Konsul harga saham, benar ya kok? Ini naik atau turun dan lain sebagainya. Konsul terus. Dan Ko Okta tidak pernah bosan-bosannya terus membimbing mereka, saudara. Luar biasa kan, saudara? Artinya apa? Dia punya semangat untuk apa? Membuat orang lain bersemangat. Itu sebagai bagian daripada karakter. Lalu kita juga buku ini menuliskan bahwa kita harus lawan keinginan untuk menjelekkan orang lain. Jangan jelekin orang. Tapi kita harus banggakan. Setiap orang yang jelek, bukan setiap orang jelek. Ya setiap orang yang jelek pasti ada baiknya juga, maksud saya gitu saudara ya. Iya kan? Enggak semua jelek semuanya kan. Tetap ada yang baiknya. Ya tetap ada yang baiknya. Suatu hari saudara, Abraham Lincoln, perang Amerika, perang waktu itu ya, musuhnya Amerika ini sudah terpojok, dikejar oleh jenderalnya dia, Jenderal Medea kalau nggak salah. Di depan sungai yang lagi meninggi, mereka tidak bisa nyebrang, di belakang tentaranya Abraham Lincoln. Nah, tentara musuhnya ini udah terkepung di sini. Lalu Abraham Lincoln diberi laporan, Abraham langsung bilang, serang, langsung tangkap, selesai. Jadi perang saudara sudah selesai, nggak lanjut lagi. Terus jenderal yang menerima informasi, dia nggak langsung melakukan. Tapi dia berpikir ulang, masih ragu, konfirmasi lagi sama Dewan Perang. Padahal Presiden sudah bilang gak usah lapor lagi ke Dewan Perang, langsung selesaikan perangnya. Karena berlambat-lambat sungainya mulai surut lagi. Begitu surut, kaburlah ini nyebrang. Marah Presiden. Ditulis surat pada jenderalnya. Kamu jenderal yang tidak bertanggung jawab. Tidak kredibilitasmu tidak beres. Apa yang membuat kamu yakin kamu bisa menang lawan pasukan musuh ini di selatan, padahal kamu harusnya bisa menyerang dia di saat yang mereka sedang terpojok. Saya kecewa dengan kamu. Wah, tulisannya benar-benar tulisan menjatuhkan saudara. Tapi surat itu nggak pernah dikirim. Surat itu terbaca pada waktu presidennya sudah selesai dan meninggal dunia. Di surat-suratnya dia, di lacinya dia, ada surat yang ditujukan kepada jenderal yang tidak mengikuti arahan dia. Ternyata Abraham Lincoln tidak mengirimkan surat tersebut. Alasannya kenapa? Karena Abraham Lincoln adalah seorang pakar dalam berbicara saudara. Dalam membimbing orang. Dia tahu kalau surat itu dikirim, maka kredibilitas jenderal tersebut akan jatuh di mata anak buahnya. Dia tidak menolong jenderal itu untuk berubah. Seringkali kita juga begitu kan. Kalau kita kesel, kita pengen, luapin kata-kata gitu, gitu. Dan kita merasa puas. Semua sudah keluar. Tapi tahu gak saudara, orang yang menerima omelan saudara, apa yang terjadi? Mereka resisten. Mereka tidak berani bangkit gara-gara kata kita. Dia malah jadi drop dan pada akhirnya membuat mereka jadi jatuh. Abraham Lincoln mengajarkan satu hal yang luar biasa. Jangan jatuhkan orang. Karena Abraham Lincoln, walaupun jenderal ini tidak ngikutin arahan dia, dan itu mengecewakan, betul. Tapi Abraham Lincoln masih mengingat jasa-jasa dan kehebatan-kehebatan yang pernah dilakukan oleh jenderal ini. Nah artinya, seburuk-buruknya orang, tetap masih ada baiknya nggak? Coba ingat itu, ingat yang baiknya. Dia masih ada yang baiknya kan? Berarti hal yang baiknya masih bisa kita puji nggak? Masih. Berarti kita masih bisa menyelamatkan orang yang salah tadi, betul ya? Dengan mengingatkan akan pujian. Hal yang baik yang ada pada dia, yang telah berhasil di dalam diri dia. Dan ingat baik, buku ini juga menulis, kita harus buang hal-hal yang terselubung dalam tulisan-tulisan kita. Punya ketulusan. Dan sebelum posting, coba deh, tarik napas dulu, tenangin diri dulu. Ya, buat dirimu tenang. Nah apa yang dituliskan di buku ini, sesuai sekali dengan Amsal 15. Ayat yang pertama, dikatakan, jawaban yang lemah lembut, itu meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Seringkali kita posting dasarnya apa? Kan benar gitu kan, padahal ayat ini tidak membutuhkan jawaban yang benar. Ayat ini bukan mengarahkan kita untuk jawaban yang paling tajam. Tapi ayat ini mengajarkan jawaban yang lemah lembut. Rumah tangga seringkali ribut, kenapa? Istrinya merasa benar, dia langsung tabrak suaminya. Benar yang dia ucapin, tapi kata-kata kamu malahan membuat sakit hati. Jadi kisruh dalam rumah tangga. Yang perlu di dalam rumah tangga bukan siapa yang benar, siapa yang lebih tajam, tapi siapa yang bisa mengatakan dengan lemah lembut. Itu yang paling penting. Amen? Itu penting.
Makanya masalah yang nampak adalah kita di dalam postingan-postingan kita, perhatiin deh. Pada waktu kita posting hal-hal rohani di media sosial, seringkali kita pengen kelihatan terampak benar, kelihatan benar daripada menjadi benar. Saya banyak jumpai orang yang gemar memposting postingan rohani. Tidak salah. Anda posting postingan rohani di media sosial, di grup Anda dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita melakukan itu agar kelihatan kita rohani atau memang kita benar-benar rohani? Banyak orang, coba saudara punya teman gak yang suka posting rohani terus? Tapi kelakuannya belum tentu sama dengan apa yang dia posting. Maksud saya gini, apapun yang kita posting, jadikan itu buat diri kita sendiri. Amin. Kalau itu kita lakukan, baru kita bagikan sama teman-teman. Ayo praktekkan buat diri kita. Kita pengen orang lain diberkati, betul. Tapi jadikan juga itu berkat bagi diri kita. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, disinilah prinsip kerajaan Tuhan. Bahwa kita gak perlu menjadi orang yang menjatuhkan orang. Gak usah jatuhin orang. Identitas kita sudah aman di dalam Tuhan. Yesus gak pernah ngajarin jatuhin orang, saudara. Halo? Yesus malahan ngajarin kita naik, angkat orang. Coba lihat posisi tubuh saya. Waktu saya menjatuhkan orang, lihat. Saya menurunkan orang, mari lihat posisi saya. Saya bergerak turun atau bergerak naik? Waktu saya mendorong orang ke bawah, menurunkan orang, berarti posisi saya turun. Kalau saya mendorong orang jatuh, berarti saya tidak pernah naik, tapi melainkan saya turun. Tapi kalau saya nolong orang, lihat posisi saya, naik atau turun? Saya ngangkat orang, posisi saya turun apa naik? Berarti kalau saudara nolong orang, bantu orang, berarti saudara gak pernah turun. Tapi saudara naik. Halo? Kalau saudara memberkati, ya ini gak ada hubungan tapi saya sampaikan ke saudara. Kalau saudara memberkati gereja, apa saudara memberkati gereja Anda jadi miskin gara-gara memberkati gereja? Enggak. Pada waktu Anda memberkati gereja banyak orang yang Anda tolong, maka posisi Anda akan bergerak naik. Jadi saya mau sampaikan buat saudara, bahwa kita naik bukan karena menjatuhkan orang lain, tapi karena Tuhanlah yang memposisikan kita tinggi. Amin. Tuhan yang menaikkan kita. Markus 10 ayat 44. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk sesamanya. Ayatnya mengatakan demikian. Lewat bawah, the way to up is down. Jadi jalan lewat bawah itu menuju ke atas, saudara. Dunia gak mau, langsung maunya di atas. Enggak, kita lewat bawah agar pondasinya kuat, baru kita bisa berdiri ketinggian. Filipi 2 ayat 5 berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita belajar dari Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9 ini hasilnya. Sama-sama dengan saya katakan, itulah sebabnya Allah sangat, saudara akan ditinggikan sama Tuhan pada waktu engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, identitas itu tidak perlu membalas, itu Yesus. Yesus itu identitasnya nggak mau membalas. Makanya kita belajar dari teladan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 23, ketika Yesus dicaci maki, Yesus nggak balas caci maki. Ketika Yesus menderita, dia tidak balik mengancam. Tetapi Yesus malahan menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Pertanyaan sederhana di ayat ini, kenapa Yesus diem? Karena Yesus tahu siapa jati dirinya. Dia gak perlu ikutin apa yang orang-orang tekan di sekitar dia. Yesus gak perlu balas fitnah. Yesus gak perlu membuat klarifikasi panjang, press conference gitu di depan publik. Yesus juga gak perlu bangun opini untuk bela dirinya. Saudara mungkin di keluarga Anda mungkin difitnah, Anda mungkin dihina, Anda mungkin dikecilin oleh keluarga Anda. Saya cuma mau sampaikan belajar dari Yesus. Yesus gak perlu bela dirinya, saudara. Nanti dari mulut orang sendiri yang akan ngomongin kok. Dari situasi di sekitar orang kan bisa lihat kok bahwa Anda yang di dalam Tuhan, Anda diberkati luar biasa. Inilah identitas sejati. Jadi kalau datang tuduhan ada orang yang fitnah saudara, tidak semua tuduhan perlu dijawab, tidak semua kritik perlu dibalas, dan tidak semua opini itu perlu dipublikasi. Jadi gak usah rempong, kesel, tulis di media sosial. Bete ini gue gitu kan, kurang ajar tuh gitu kan. Dia gak tahu kali siapa gue gitu kan. Masih ada yang begitu? Oh enggak ada, itu di Papua. Di sini Jakarta tidak ada, amin. Puji Tuhan. Makanya saya menjumpai ada orang skillnya, talentanya tinggi saudara. Skill dewa malahan. Tetapi ketinggiannya rendah, bahkan di bawah.
Kenapa? Karena attitude-nya rendah. Orang berjuang untuk apa? Punya talenta. Tapi pada akhirnya ketika dia tidak jaga attitude-nya, dia rendah, saudara. Makanya kadang-kadang altitude kita tertahan bukan karena kurang kemampuan sih. Mungkin kamu udah sekolahnya sekolah lulusan universitas terbaik, saudara mungkin memiliki prestasi di dalam pekerjaan Anda, tapi kenapa belum dipercayakan sesuatu gitu? Coba cek deh. Kenapa belum dipercayakan? Jangan-jangan Anda punya attitude-nya rendah. Makanya Tuhan belum bisa mempercayakan ketinggian kepada orang yang lidahnya belum tunduk, yang jarinya belum tunduk nih. Yang masih suka postingnya yang aneh-aneh nih. Ya kan, yang jatuhin orang yang penuh dengan keiri hatian. Saya tidak menghakimi Anda. As a team, saya ingin membangun saudara semua di tempat ini. Amin. Saya ingin kita maju, saudara. Saya ingin kita mengalami ketinggian. Saya ingin saudara cita-citamu terjawab, tergenapi apa yang saudara rindukan. So please, rubah karakter kita, attitude kita, agar altitude kita dipercaya Tuhan. Amin. Yang keempat, media sosial itu akan menguji identitas kita. Nah hari ini saudara, mimbar itu bukan cuma ini nih. Di gereja kan mimbar kelihatan ini ya. Tapi hari ini mimbar bukan cuma ini. Ini mimbar ada di tangan kita nih. Yang ada di tangan kita, smartphone kita. Adalah apa? Handphone kita. Ini bisa jadi mimbar kita. Kita bisa ngomong apapun di sini. Makanya Dale Carnegie tadi menuliskan, orang-orang di luar sana sebenarnya, mereka gak peduli dengan postingan kita sebenarnya. Kita yang menganggap penting postingan kita, buat mereka enggak. Kenapa? Karena orang di luar sana, yang mereka butuh adalah apa? Makna. Jadi kalau saudara posting yang aneh-aneh di media sosial, diketawain saudara. Emang mereka peduli gitu? Atau saudara dikecewain? Saya dikecewain begini-gini saudara. Emang orang itu udah di luar sana pada peduli? Enggak. Yang kuat ya saya, gitu doang saudara. Nggak peduli. Tapi kalau saudara yang mereka butuhkan apa? Bermakna nggak buat mereka? Makanya saya kasih tahu sama saudara, apapun yang saudara tulis, bikinlah yang bermakna buat orang. Amin. Makanya saya kasih tahu nih, demikian juga dalam iman, Tuhan tidak mencari orang yang paling vokal, tapi Tuhan mencari orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya nggak kita? Kalau kita dikasih ceritaan sesuatu, dapat dipercaya nggak? Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang dapat dipercaya, orang yang setia, siapa yang menemukannya? Kalau saudara mau diangkat ketinggian saudara, bos Anda mau percayakan Anda sesuatu yang besar, Andanya bisa dipercaya enggak? Banyak orang kelihatan di depan bos baik kan? Baik, tapi bisa dipercaya? Belum tentu. Langka orang yang setia. Saya berdoa jemaat Zion, Anda orang yang setia, amin. Sehingga Anda dipercayakan tempat yang tinggi. 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian dialah bahwa ternyata mereka dapat dipercaya. Jadi kalau saudara sering posting di media sosial, keluhan, gosip, segala macam, orang takut ngobrol sama Anda. Kenapa? Jangan-jangan kalau gua curhat sama dia, yang ngomongin kemana-mana lagi gitu saudara. Makanya berhenti menjadi orang yang bawa gosip dan lain sebagainya. Dan seorang pemimpin, altitude kepemimpinan, itu selalu ditentukan oleh kapasitas si pemimpin dalam menjaga hati dan mulutnya. Makanya saya bersama dengan istri, saya selalu ingatkan berdua, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersuara. Karena kita pemimpin. Dan orang-orang akan terganggu. Jadi tidak percaya lagi kalau kita nggak jaga hati dan jaga mulut kita. Jadi penting sekali di sini. Yang kelima, pemimpin besar itu selalu menahan lidahnya. Saya tertarik dengan Yakobus 1 pada ayat yang ke-9, 19. Hai saudara-saudara, dikatakan begini. Ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Mari lihat posisinya di sini saudara. Yang pertama cepat mendengar, kenapa? Telinga kita ada 2, mulut kita 1. Makanya lebih banyak mendengar, baru lambat berbicara. Saudara kalau ngobrol sama orang nih, belum selesai ngomong udah dipotong, capek nggak? Malas ya? Kita lagi cerita nih, dengerin dulu cerita gua belum kelar gitu kan. Dia udah potong gitu kan. Ini lelah nih ngobrol sama orang beginian gitu kan. Nah makanya kita belajar untuk menjadi orang yang cepat mendengar. Dengerin dulu. Nah baru dikatakan, setelah itu baru kita berbicara. Setelah apa? Setelah yang dengar, Anda proses di otak saudara. Barulah Anda mulai kasih jawaban. Dan Alkitab juga memberikan penulisan, cepat mendengar, lambat berbicara, dan juga lambat apa? Lambat untuk marah. Boleh marah nggak? Bolehlah, namanya manusia. Tapi jangan marah-marah. Melainkan lambat marah. Belajar dari binatang kukang. Tahu kukang? Iya. Pernah nonton Utopia apa tuh?
Ya itu dia tuh, lihat deh. Ketika dia datang ke petugas yang kukang, mau stempelnya, mau stempel saudara. Sampai sore gitu ya. Saudara mungkin mesti belajar dari kukang. Jadi setiap kali mau marah, gitu ya, lama sekali marahnya gitu. Coba deh saudara coba praktekin begitu. Lambat untuk marah gitu saudara. Karena dunia ini selalu yang namanya reaktif, cepat bereaksi. Digoda sedikit, diganggu sedikit, itu dia dunia. Tapi firman Tuhan berkata, lambat berbicara. Ingat baik, ketinggianmu ditentukan oleh karaktermu. Nah yang keenam, mengapa ini soal identitas? Dengar baik, karena orang yang hidupnya di dalam Tuhan, dia nggak perlu validitas dari publik. Validasi publik nggak penting buat kita. Makanya saudara, Anda boleh posting nggak sih di media sosial? Boleh, tapi nilai Anda tidak ditentukan oleh follower, berapa banyak. Martabat Anda tidak ditentukan oleh berapa banyak like. Dan masa depan Anda tidak ditentukan oleh apa komentar orang. Halo? Mau orang komentarin negatif kek? Nggak penting, karena martabat kita ada di dalam Tuhan. Amin. Makanya kalau ada orang, masih mudah terpancing, langsung mengkritik dengan keras, jangan-jangan orang itu masih cari pengakuan. Tapi jika kita tenang, santai, itu bukan kelemahan. Tenang, belajar dari Koachi tuh, tenang terus saudara. Bom meledak juga tenang dia, oh ada bom, gitu saudara. Tenang dia. Tapi itu bukan kelemahan, kata Alkitab justru kekuatan kita lahir dari orang yang sudah sadar identitasnya di dalam Tuhan. Relax aja. Nah penutup ini dia saudara ya, aplikasi praktisnya. Jadi saudara ini saringannya. Sebelum kamu berbicara, sebelum posting. Coba cek dulu yang kamu posting membangun gak? Oke. Itu membangun orang gak? Apakah ini lahir yang Anda posting dari kasih atau ego? Ya kan? Kamu iri, maka kamu tulis begitu. Kalau iri jangan diposting saudara. Apakah kamu dalam posting dalam kondisi tenang? Relax, santai. Ya. Saya punya anjing corgi saudara. Setiap pagi harus keluar rumah. Pagi-pagi bangun, kamar dikorek-korek sama dia. Masalahnya saya selalu bilang sama dia. Kan anjing corgi itu ngos-ngosan saudara. Itu artinya exciting dia. Ngos-ngosan buntutnya goyang-goyang terus. Wah gitu. Saya bilang sama dia. Relax, saya bilang gitu. Kalau kamu gak relax, kita gak jalan. Karena kalau kita ikutin dia begitu terus, wah dia gak bisa diem gitu saudara. Jadi saya bilang, kamu harus relax dulu. Kalau kamu relax baru kita jalan. Akhirnya dia menenangkan dirinya dia. Nah itu dia. Saya tidak mengatakan kita korgi, bukan saudara ya. Cuman yang saya mau katakan saudara, coba belajar tenang gitu loh. Sebelum kita posting, tenangkan diri kita. Dan ketika kamu posting, yang keempat, siap ya untuk menerima standar yang sama untuk balik kepada kita. Kalau kamu posting tentang mengasihi, tahu ada yang bilang, kamu udah mengasihi belum? Kan gitu. Tentang pengampunan, emang lu udah ngampunin? Kemarin aja lu masih maki-maki orang gitu kan. Nah gitu kan. Kita harus belajar untuk membiarkan diri kita untuk diukur dengan ukuran yang kita taruh. Nah hari ini kita dilatih altitude agar altitude kita dipercayakan sama Tuhan, kita dilatih dari penguasaan diri setiap kita. Nah berarti your attitude determines your altitude, itu berarti anak-anak Tuhan ingat baik di sini. Kata-kata kita harusnya menjadi kata-kata berkat, amin. Orang yang beridentitas di dalam Tuhan, kata-katanya gak menghakimi, tapi kata-kata jadi berkat. Kalau kritiknya membangun. Sikapnya di dalam kerendahan hati, dan identitasnya kuat di dalam Yesus. Saya berdoa buat saudara yang mengikuti 1 bulan ini tentunya, identitas kita menjadi orang-orang yang sadar siapa diri kita di dalam Tuhan. Amin. Bukan menjadi orang yang ketakutan lagi. Mari kita bangkit berdiri.